Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi di channel Jumpa Habzah. Untuk Anda yang baru bergabung, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan semua video yang ada di channel ini bisa memberikan manfaat kepada Anda semua. Di video saya yang sebelumnya kita sudah pernah membahas bahwa Indonesia sebagai negara yang berdaulat ketika di zaman Orde Lama atau kepemimpinan Pak Karno pernah keluar dari keanggotaan PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan berbagai macam alasan. Salah satunya adalah Pak Karno menilai bahwa PBB kurang tegas sebagai organisasi dunia. Kurang tegasnya terletak kepada bahwa PBB ternyata menyetujui bahwa negara Malaysia diangkat atau diterima sebagai anggota keamanan tidak tetap PBB. Sehingga Pak Karno dalam hal ini mengambil tindakan tegas bahwa Indonesia keluar dari keanggotaan PBB. Walaupun pada saat itu bisa dikatakan kondisi Indonesia masih belum stabil, entah itu perekonomian, politik, apalagi politik di internasional. Nah, di zaman Bung Karno ini tentunya banyak sekali beberapa gebrakan yang tentunya bisa membuat dunia internasional lebih mengenal Indonesia. Dengan gagasan-gagasan Pak Karno, walaupun Indonesia baru merdeka dan pada saat itu Indonesia keluar dari anggota PBB, tapi Pak Karno membuat sebuah gerakan yang tentunya organisasi dunia internasional yang bisa menyaingi PBB. Nah, gerakan apa atau organisasi apa itu besutan Pak Karno ini? Ternyata PBB juga ada saingannya dulu. Ini akan kita coba kaji dan kita coba bahas pada video kali ini. Dan ayo kita cari tahu bersama seperti apa saingan PBB di zaman dulu. Putar dulu intronya. Pak Karno pernah menyatakan keluar dari keikutsertaan Indonesia dari PBB, tepatnya di tanggal 20 Januari tahun 1965. Secara resmi Pak Karno mengumumkan keluar dari PBB. Saya sudah membahas video ini di beberapa episode sebelumnya. Silakan Anda bisa cek bagaimana prosedur dan juga lika-liku kenapa Indonesia bisa keluar dari PBB. Dan salah satu alasannya adalah terkait dengan keputusan PBB yang dinilai Pak Karno tidak tegas karena menerima Malaysia sebagai Dewan Keamanan PBB tidak tetap. Begitu kisah ringkasnya. Nah, pada episode kali ini kita akan mengerucut bahwa keinginan Bung Karno untuk keluar dari PBB itu tentunya ada hal baru yang ingin digagas oleh beliau sebagai proklamator dan juga menunjukkan bahwa Indonesia ini adalah bangsa yang besar, negara yang besar, yang pada masa itu di awal-awal tahun 1950-an hingga 1960-an dunia itu didominasi oleh negara blok ya. Artinya blok itu berarti negara yang berafiliasi dengan kekuatan besar pada masa lalu, tepatnya di Perang Dunia I dan Perang Dunia Kedua, di mana pada waktu itu ada dua negara blok yang sangat berkuasa pada masa lalu ya. Ada blok barat dan blok timur, di mana blok barat ini dikuasai oleh Amerika Serikat, kemudian blok timur dikuasai oleh Uni Soviet. Kemudian ada beberapa perbedaan ideologi antara kedua negara blok tersebut. Kalau negara Amerika Serikat atau negara blok barat itu cenderung orientalis dan kapitalis, sedangkan di blok timur di Uni Soviet itu cenderung komunis dan sosialis. Nah, Indonesia itu tidak ingin ikut campur atau setidaknya terpengaruh oleh negara blok itu, atau blok barat atau blok timur. Indonesia nggak mau terpengaruh dengan hal itu karena Bung Karno ingin menunjukkan bahwa Indonesia ini adalah negara yang besar,
negara yang berdaulat sekaligus bangsa yang besar, dan tidak mau direndahkan oleh kekuatan atau dua kekuatan negara blok itu, entah itu Amerika ataupun Uni Soviet. Sehingga Pak Karno pada waktu itu ketika keluar dari PBB membentuk sebuah gagasan baru, yang mana gagasan ini ingin menggabungkan atau menjembatani atau memfasilitasi sebuah kekuatan, sebuah organisasi, di mana organisasi tersebut beranggotakan negara-negara yang berkembang atau negara-negara yang baru saja merdeka. Ya, karena pada masa lalu itu kan kita tahu sendiri, imperialisme, kemudian kolonialisme sangat merajalela. Salah satu dampaknya adalah ya terjadi seperti itu. Indonesia juga kena dampak dari kolonialisme dan juga imperialisme. Akhirnya Pak Karno ketika itu membuat sebuah terobosan baru untuk menyaingi PBB. Ya, karena PBB itu dianggap oleh Pak Karno adalah hasil dari organisasi-organisasi dari negara blok yang kedua itu ya, ada blok barat dan juga blok timur. Pak Karno menilai bahwa sesungguhnya PBB ini bisa saja dipengaruhi oleh dua kekuatan besar itu. Nah, akhirnya Pak Karno membuat sebuah organisasi saingan PBB yang bernama CONEFO, ya, COFANO, kepanjangan dari Conference of the New Emerging Forces. Nah, CONEFO ini tentunya bertujuan untuk menyaingi PBB dalam tanda kutip ya. Dalam tanda kutip ingin membuat sebuah organisasi dunia, kemudian yang beranggotakan negara-negara yang berkembang. Untuk apa? Untuk tidak ikut campur atau tidak terafiliasi dan tidak terpengaruh oleh negara-negara blok atau kekuatan-kekuatan blok yang sangat besar itu, baik blok barat, blok timur, berikut juga para sekutunya. Sehingga Pak Karno pada waktu itu sangat tegas untuk menggaungkan nama Indonesia di dunia internasional. Memang pada era kekuatan atau era kekuasaan Bung Karno atau era Orde Lama, Indonesia itu bisa dikatakan sangat sibuk untuk berinteraksi secara nyata ke dunia internasional ya. Ya, barangkali tujuannya adalah untuk Indonesia lebih dikenal lagi di mancanegara. Terlebih pada saat itu Indonesia juga sangat aktif untuk membantu perdamaian dunia dan isu-isu perdamaian dunia pada waktu itu. Sehingga Bung Karno membentuk CONEFO sekitar tahun 1965, tepatnya di tanggal 7 Januari ya. Jadi di tanggal 7 Januari Pak Karno sebelum keluar dari PBB, karena Pak Karno kan keluar PBB itu sekitar tanggal 20 Januari tahun 1965. Nah, di tanggal 7 Januari tahun 1965 Pak Karno membentuk CONEFO yang beranggotakan beberapa negara, yang tentunya negara tersebut sangat ingin bergabung dengan CONEFO karena memiliki visi misi yang sama, ideologi yang sama, tidak ingin bercampur kepada kekuatan blok-blok yang pada saat itu sangat besar pengaruhnya. Akhirnya Pak Karno menggandeng Republik Rakyat Cina untuk bergabung. Akhirnya Cina juga sepakat karena memiliki visi dan misi yang sama. Kemudian yang bergabung lagi adalah RPA. Apa itu RPA? RPA adalah Republik Persatuan Arab. Jadi negara-negara di Jazirah Arab itu bergabung di CONEFO yang dibentuk oleh Bung Karno. Nah, kemudian anggotanya pada saat itu ada Cina sudah pasti ya, ada Republik Persatuan Arab, kemudian ada Korea Utara, dan ada Vietnam Utara. Nah, markasnya itu terletak di Jakarta. Nah, karena memang tujuannya adalah untuk menyaingi PBB dalam tanda kutip, tidak ingin berafiliasi dengan dua kekuatan blok itu, maka Bung Karno ini berinisiatif gedung dari CONEFO ini harus lebih megah daripada gedung yang ada di New York, Amerika Serikat. Karena memang Pak Karno pernah berpidato kalau misalkan PBB ini tidak ingin berafiliasi dengan kekuatan blok manapun, maka gedungnya harus dipindah ke negara yang tidak memiliki hubungan ketika Perang Dingin. Kan PBB kan gedungnya di Amerika Serikat, di New York, sedangkan Amerika Serikat itu adalah blok barat ya, yang cenderung kapitalis dan juga cenderung memiliki ideologi yang berbeda dengan Indonesia begitu. Sehingga gedungnya itu harus lebih megah
daripada gedung PBB, dan juga harus lebih megah lagi dari People Village yang ada di Beijing. Apa yang terjadi? Akhirnya Pak Karno mengebut pembangunan gedung Konevo dengan meminta bantuan negara-negara yang ingin bergabung. Salah satunya adalah Cina, Republik Persatuan Arab, dan akhirnya banyak sekali bantuan-bantuan datang dari negara internasional. Akhirnya gedung yang dipakai oleh MPR ini saat ini itu dulunya adalah gedung Konevo. Nah, kenapa bisa begitu? Karena ketika itu ya, ketika tahun 1965 tepatnya, Pak Karno itu kan sangat sibuk dengan urusan luar negeri, karena memang pada saat itu kondisi Indonesia masih belum kondusif. Ditambah lagi ada kejadian atau peristiwa pemberontakan G30S, sehingga mengakibatkan konsentrasi untuk pembangunan gedung Konevo itu menjadi terbengkalai, dan akhirnya konsentrasinya menjadi terpecah. Hingga akhirnya ceritanya di tahun 1983 gedung Konevo itu bisa dipakai, tetapi dipakainya untuk gedung MPR yang sangat megah itu. Jadi itu kalau misalkan Anda pergi ke gedung MPR, itu dulunya adalah Pak Karno yang ingin membangun gedung Konevo. Untuk apa? Ya untuk menyaingi PBB, karena memang PBB dinilai oleh Pak Karno itu dinilai mudah dipengaruhi oleh negara-negara blok, sehingga tujuannya adalah mendirikan gedung Konevo, Conference of New Emerging Forces pada saat itu ya. Dan apa yang terjadi berikutnya? Pada tanggal 31 September tahun 1964, Soekarno pernah mengultimatum PBB agar tidak menerima Malaysia. Kenapa? Karena memang Malaysia ini dinilai adalah di masa lalu ya, bukan sekarang, dinilai bisa menjadi kekuatan Inggris baru, karena kan Indonesia itu memiliki kemerdekaannya atau merdeka dari perjuangan, sedangkan Malaysia itu kan pemberian dari Inggris. Nah, Pak Karno itu mengultimatum PBB, kalau sampai seperti itu, kalau sampai menerima ya mungkin PBB, Pak Karno akan keluar dari PBB. Hingga puncaknya Pak Karno kan keluar, menyatakan keluar keikutsertaan Indonesia dari PBB. Akhirnya yang terjadi adalah ya Pak Karno membangun gedung Konevo itu, dan pada waktu itu ya kalau nggak salah Pak Karno sempat membuat tender yang sangat terbatas terkait dengan pembangunan gedung Konevo, dan ajaibnya gedung Konevo itu dikebut kurang lebih 1 tahun pembangunannya ya, karena memang bantuan pada waktu itu sangat banyak dari dunia internasional, sehingga Konevo ini bisa menjembatani negara-negara yang ingin bergabung, yang baru merdeka dan tidak mau bergabung atau tidak berafiliasi dengan kekuatan blok manapun, entah itu blok barat ataupun blok timur. Jadi seperti itulah kronologis bagaimana Konevo itu dibentuk. Mungkin seandainya Konevo itu tidak pernah dibubarkan, barangkali saat ini Konevo menjadi organisasi dunia yang cukup disegani, dan itu hasil jerih payah atau pemikiran sang proklamator Republik Indonesia yang tentunya sangat kita cintai dan kita banggakan, yaitu Bung Karno Sang Putra Fajar. Nah, sekedar informasi bahwa Konevo atau organisasi Konevo itu dibubarkan oleh Pak Harto tanggal 11 Agustus tahun 1966. Jadi Konevo secara historis hanya berjalan lebih kurang 1 tahun, dan setelah itu karena era Orde Lama berpindah ke Orde Baru dari Pak Soekarno ke Pak Harto, maka pada saat itu juga Indonesia kembali menjadi anggota PBB tetap hingga saat ini. Nah, jadi seperti itulah ya kilas balik bagaimana sejarah Konevo dibentuk oleh Pak Karno. Betapa besar pemikiran beliau yang sangat visioner, sangat out of the box, dan barangkali Pak Karno ini merupakan man of the match di masa lalu ya, di tahun-tahun itu. Salut untuk Pak Karno. Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan bisa menambah referensi untuk Anda semua. Kalau misalkan ada referensi yang salah atau ada kata-kata yang kurang pas, silakan Anda diskusikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.